warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita. Ba'dama amatana, setelah tadi malam kita dimatikan oleh Allah. Wa ilaihin nusyur, dan cepat atau lambat sekarang, nanti, besok ataupun lusa, kita semua pasti segera menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'an wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu pengurus masjid, mulai dari ketua sampai kepada imam tetap kita yang sudah mengimami sholat subuh kita berjamaah, yang sama kita hormati, dan semoga sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang insyaallah semoga tetap istiqomah melaksanakan sholat dengan berjamaah, baik sholat subuh ataupun sholat yang lain. Karena istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Istiqomah wa salat subuh berjamaah kejar Rasulullah lebih utama daripada 1000 prestasi, 1000 kemuliaan dan awak dapat. Yuk bu, istiqomah.
Sampai bila istiqamah? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai awak mati. Ini sholat berjamaah apa sampai mati? Bila awak mati, di sini awak selesai sholat berjamaah. Jadi ketika jalan-jalan jamaah, ya kan? Dan ketika jalan-jalan ke tepi lautnya di istiqomah, ndak pernah awak pai ke Al-Hakim di masjid samping rumah, masjid komplek awak tetap berjamaah sampai akhirnya ajal menghampiri kita. Baik yang dimuliakan oleh Allah SWT, pagi kini ko kajian kita terkait dengan firman Allah surat Al-A'raf. Surah apa, Bu? Surah apa, Pak? Al-A'raf. Ayat ke-34. Catat makana-kana suratnya surat Al-A'raf ayatnya 34. Apa kata Allah? Wa likulli ummatin ajal, dan setiap orang sudah ada ajal. Bapak Ibu lalu ajalnya, ambo lalu ajalnya. Coba, ajal itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Pak, ajal itu bahasa Arab bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Kalau bahasa Arab apa artinya? Apa Pak? Ayo, wajib menyebut nama ajal tiba. Apa nama ajal itu? Mati, kematian. Masya Allah. Ini kadang-kadang awak kurang paham, keliru kita. Ajal itu bukan mati, ajal itu bukan kematian. Ajal itu bahasa Arab kemudian dibakukan dalam bahasa Indonesia dan belum ada artinya. Belum ada arti. Terus apa arti ajal itu ya? Ajal itu artinya Bapak Ibu batas akhir kehidupan. Baik itu. Ini kejadian ajal itu kematian. Kalau kematian itu aduhnya bahasa Arabnya mata yamutu mautan, itu kematian. Tapi kalau ajal bukan kematian, batas akhir kehidupan, atau bahasa lainnya garis finish kehidupan. Jadi awak tuh Pak, ibu sadoyo, anak-anak kita termasuk diri aku, ala ada batas akhirnya masing-masing. Garis finishnya lah. Baik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya berikutnya Allah mengatakan, "Wa idza jaa ajaluhum", maka jika datang atau sampai ajaluhum batas akhir kehidupan mereka, la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Mereka tidak bisa mundur walaupun
hanya 1 detik dan tidak pula bisa memajukan. Jadi Bapak Ibu, kalaulah sampai batas akhir hidup awak, ya selesai. Sinetron itu selesai. Selesainya di dunia, bersambung kepada sinetron berikutnya. Baik dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada garis finish, maka ada garis start. Ya nah Pak, kamu jorong pacu lari Pak, 17 Agustus, ya kan? Di sana. Ini garis start kecil panitia. Kok garis finish. Ini pacu lari Bu, lomba lari 17 Agustus. Kalau risiko garis start tuh barangkali risiko, ha? Nah mungkin risiko, ha? Yuk Bu, itu dengar. Pertanyaannya bila awak garis start itu? Saja bila awak itu? Pak. Pak Haji, siapa mau Pak Haji? Mana Pak Haji? Muslimin. Pak Muslimin. Siapa? Muslim Bustami. Mohon maaf Pak Muslim, Pak Haji. Izin Pak tanya Pak Haji. Jawab saya. Akan tuati Pak Haji. Kira-kira menurut Pak Haji Muslim, Pak Haji itu mulai belum? Sejak dilahir di ama ambo kita ada dia. Subhanallah. Itu jawab beliau tuh, sejak dilahir di ama ambo. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kita ku hidup bukan sejak lahir. Sejak usia 121 hari di dalam rahim ibu. Pak Ibu yang lihat dari Allah, saja usia 121 hari di rahim ibu awak masyang-masyang. Bukan awak dari rahim saya sedang mah. Ambo dari rahim, Bapak Ibu dari rahim, semuanya kita dari rahim ibu kita. Ketika usia 121 hari, mangko kita hidup di dalam rahim ibu itu. Jadi sambalun usia 121 hari alun hidup awak ke depan. Garis tarawak semua, tapi garis finish awak nambah beda. Atau mangkonya orang pacu lari itu Pak, tidak mungkin menang satu itu. Pasti adulan juara 1 yo. Supaya lebih mudah dipahami. Supaya kita merenung baik. Ikut tadi yang meletak di siko garis apa? Garis start. Kalau boleh awak tulis di siko tulis 1, 2, 1. Ketika usia 121, maka kau berjalan. Terima. Walaupun jam dinding awak mati, jam tangan awak mati, nanti kau tetap berjalan. Kamu hanya 7 garis. Pertanyaan, garis finish kok pernah tidak beranjak? Pernah. Cuma nanti sudah cukup. Akhirnya sampai mana garis tarawak masing-masing. Kamu berjalan. Baik dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya tidak ada istilahnya panjang umur, tidak ada. Dan tidak boleh kita berdoa panjang umur.
Ku perlu paham ya. Waktu orang itu ya Allah panjang umur ambo ya mana bisa dipanjang garis finish nado. Dia baik kalau waduh dan meminta doa panjang umur baranti lagi. Jadi gue lagi. Kalau awak mendoa panjang umur berarti awak menentang ayat Allah. Setiap orang sudah ada ajal. Nan kuli itu baik minta fisik awak sehat, umur awak berkah. Tuh lihat tuh. Guna cari hadisnya, cari ayatnya yang menganjurkan doa panjang umur. Jadi tidak kamu sebut. Karena kalau ada hadis mengatakan doa panjang umur, berarti dia menentang ayat surat Al-A'raf ayat 34. Bertolak belakang. Banyak yang melihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu mangkonya ndak ada ketika awak ulang tahun tu panjang umur, mana ke panjang, mati ke capek. Kalau ingin awak membaca hendak panjang umur, berkah umurnya. Itu mana? Itu makanya ketika ada orang bilang al-mabruk alfa, gitu kan? 1000 keberkahan. Semoga dengan umur yang ada tersisa, umur kita semakin berkah. Ciri-ciri umur berkah itu. Salah satu ciri umur berkah itu biziyadatil ibadah, biziyadatil khairiyah. Semakin bertambah usianya, semakin meningkat ibadahnya. Jadi kalau ada orang semakin tua, semakin cingkah, itu tanda umur ada berkah. Ada itu lah. Dia ada itu. Sikole nak tuan aku, mantul sekarang. Di luar lagi. Semakin tambah usianya, semakin tidak namuhnya salat. Itu tanda umur tidak berkah. Hati-hati. Oleh sebab itu Bapak Ibu bersyukur ketika Ibu punya suami setelah pensiun justru rajin ke masjid. Tanda umurnya berkah. Karena beda orang pensiun tidak ada nama orang masjid. Bapak dia demikian ketika punya istri sudah pensiun rajin di masjid. Itu tanda istri kita, tanda suami kita mendapatkan umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada ajaran. Kalau batas akhir kita sudah sampai, tidak satu pun yang bisa mengundur ataupun memajukan. Itu makanya ada kalanya ada teman kita yang pagi-pagi masih sehat, tiba-tiba siangnya meninggal. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti yang hadir termasuk diri yang selesai ceramah itu ada nama meninggal. Itu tidak menutup kemungkinan kalau ajalnya sudah sampai. Ya. Kemarin hari Jumat itu viral juga untuk Kota Padang itu 2 ustadz kita sekaligus meninggal dunia. Ustadz Epi Santoso dengan Ustadz Asridon. Ustadz Asridon selesai sholat Jumat meninggal. Ustadz Epi Santoso jam 6 pagi. Kalau ajal pun tidak mencari ustadz, tidak ustadz apa? Sholat tidak tidak sholat kalau ajal sampai barangke, rajin sholat kalau ajal sampai barangke, ustadz barangke, non ustadz barangke. Udah pernah lo malaikat mau ikut ya mau ikut lah, ditunda lagi 3 hari. Nah, itu.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Allah di dalam Al-Qur'an itu Pak 3 kali. 3 kali ini dicatat. 3 kali Allah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. 1 dalam surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Surat Ali Imran 185. Catat supaya ingat. Kalau tidak dicatat, ya selesai pengajian keluar masa ini hilang, tidak direkam. Yang kedua, surat Al-Anbiya ayat 35. Apa kata Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, yang ketiga, surat Al-Ankabut ayat 57. Apa kata Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sama persis tulisannya, sama persis cara membacanya, tapi yang beda hanya posisi ayat dan suratnya saja. Kalau disambut 3 kali Bapak Ibu, kira-kira maknanya. Awak kalau mengecek sekali berang kanak doa, sekali baru itu biasa. Kalau nak 3 kali awak menegur anak awak tanda doa. Tanda apa? Tanda penting. Ya. Sebuah pernyataan itu kalau sudah diulang 3 kali atau lebih, berarti itu menyatakan satu hal yang penting dan paralu wakana. Ya Ibu, setiap yang bernapas, kata Allah, dha'iqatul maut, dia akan merasakan rasanya mati. Innal hadir termasuk aku, kita sadar pasti akan merasakan bahwa rasa mati itu, dan itu tergantung pada diri kita masing-masing. Diserahkan kepada diri kita, ingin dengan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Tidak bisa dipaksa terdepan. Ambo tidak bisa masak Pak Ibu harus husnul khotimah, tidak bisa. Bapak Ibu harus su'ul khotimah, tidak bisa. Karena kembalinya ke diri awak masing-masing, dan tergantung amal awak masing-masing. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu. Sedang anak kandung kita saja, anak kandung kita yang lahir dari rahim ibunya nggak bisa menolong, nggak bisa menolong orang tuanya untuk tidak merasakan rasa mati, itu tidak bisa. Ajal tidak bisa dirubah, kematian itu tidak bisa ditunda. Yang bisa dirubah adalah bagaimana cara kita mati. Itu bisa dirubah. Bagaimana caranya itu bisa. Sebab Rasulullah mengatakan, matan nas bima ya'ish. Matinya seseorang tergantung hobinya. Hobinya apa?
sedang baca Quran, paling indah setelah baca. Nah, gini tanya ke diri awak masing-masing, baca Quran kau jadi hobi atau adul? Coba manual step. Ala jadi hobi atau hanya sekedar baca saja baru? Ya kalau hobi itu apa kira-kira? Tak tinggal sekali you baca Quran, kalau hobi itu you nak tanam jiwa itu baru hobi. Tapi kalau dah 3 hari nak baca Quran, anyang itu adul. Baca dulu waktu meninggal 3 baca Quran. Allah. Baik mulia Allah. Jadikan sholat ibadah kita sebagai hobi, bukan sholat 5 waktu ya. Kalau sholat 5 waktu tidak bisa dijadikan hobi, ada kewajiban. Indah pada dijadikan hobi, awak tetap harus sholat. Terus sholat apa ya? Sholat tambahan selain sholat wajib. Contohnya sholat tahajudnya. Pak kira-kira lah hobi awak sholat tahajud pak. Kalau hobi awak sholat tahajud pak ibu, tinggal awak dah sholat tahajud pak, you nak tanam jiwa awak, itu baru hobi. Kalau nak sholat tahajud andiang saja, boleh. Sholat duha, jadikan hobi. Jadi sholat selain sholat wajib itu yang dijadikan hobi. Sebab kalau sholat wajib, hobi atau tidak, mau tidak, terpaksa atau tidak, ikhlas atau tidak, tetap wajib sholat. Baik ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia hobinya zikir, insya Allah paling tidak nanti setelah zikir dia meninggal dunia atau sedang berzikir. Hobinya ke masjid, paling tidak nanti meninggalnya di masjid. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, ketika kita punya hobi yang tidak baik, hobi minum nih, kalau tidak segera bertaubat, paling tidak nanti meninggalnya setelah minum. Hobi berzina, kalau nggak bertaubat paling tidak nanti meninggalnya ketika zina. Baik Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu kembali kepada diri kita masing-masing. Ambo pribadi hanya menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita menjadi hamba Allah yang akhir kehidupan kita insyaallah husnul khatimah dan diserahkan kepada diri kita masing-masing. Mau tidak kita berusaha maksimal untuk mencapai tingkatan husnul khatimah, karena cita-cita terakhir kita adalah akhir hidup husnul khatimah. Kalau di dunia ini cita-cita kita banyak, dan kemungkinan ada yang tercapai, ada yang tidak. Itu sebabnya Rasulullah mengatakan, wa'mal lidunyaka, berbuatlah kamu, beramallah kamu untuk duniamu, ka'annaka, seolah-olah engkau ta'ishu abadan, akan hidup selamanya. Kalau cita-cita dunia, boleh awak tunda-tundalah. Kak jadi sarjana tunda nabaan nyu dunia. Biko senang sarjana coba. Tunda saja jadi sarjana nabaan. Isu le tahun isu saya kuliah le bisa. Tapi kata Rasulullah SAW, wa'mal li akhiratika, berbuat kamu untuk akhiratmu, ka'annaka, seolah-olah engkau tamutu ghadan, akan mati besok. Kalau mau bertobat dari kini, tidak tunggu tahun besok. Bikola ya umur 35 baru umur ya. Umur 60 sih taubat ya. Dia tak sampai 62. Benda lalu. Itu makanya baik, kalau ada niat baik jangan pernah menunda.
sedekah berapa ada langsung sedekah, jangan ditunda dulu, bisu aja lah. Kalau kayu bisu baru bersedekah. Ada majelis ilmu begini jangan ditunda, hadir. Bisu kan bisu masih ada pengajian. Jadi kalau untuk urusan akhirat, punya cita-cita kita untuk akhirat, apalagi cita-cita husnul khotimah, maka mulai dari hari ini kita mengusahakan diri kita supaya kita menjadi hamba Allah yang husnul khotimah. Langkahnya satu, tetap memohon kepada Allah. Ini poin satu. Jadi selesai sholat minta apa itu? Ya Allah, bimbing Allah ya Allah dengan hidayah-Mu. Dengan doa yang sangat sederhana, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antas. Ku dibaca Pak, jangan sampai tinggal selesai sholat tuh, supaya awak tidak sombong. Sebab hidayah itu Allah yang kasih. Ya nak, baca terus selesai sholat ini, jangan tinggal doanya. Surat Ali Imran ayat yang ke-8. Jadi minta bimbingan hidayah Allah, karena hidayah itu yang memberi Allah. Sedang kita ya ketika sholat itu dibaca itu ihdinas siratal mustaqim 17 kali minta bimbingan hidayah. Siapapun kita, mau profesor, mau doktor, mau magister, mau sarjana ataupun tidak sarjana, semuanya minta bimbingan hidayah Allah. Sekalipun profesor, kalau dia tidak dapat bimbingan hidayah Allah, maka dia akan menjadi profesor yang sesat. Sekalipun doktor, kalau tidak dapat bimbingan hidayah Allah, maka dia akan menjadi doktor yang sesat. Sekalipun magister, kalau dia tidak dibimbing oleh hidayah Allah, magister yang sesat. Sarjana kalau tidak dibimbing dengan hidayah Allah, sarjana yang sesat. Nah, ini perlu jadi renungan bagi kita. Hidayah Allah itu yang paling penting. Bagaimanapun klasifikasi pendidikan kita, maka tetaplah meminta petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan? Tidak ada. Waktu habis. Kalau tidak ada pertanyaan, demikian saja Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada salah kata, salah cara, sebab nan salah datangnya dari hamba pribadi. Dimaafkan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kalau ada nama Bapak Ibu semata-mata atas bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkan berkah majelis ilmu kita, mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi